Jihad TV, media Quran Hadis, saluran pembaharu iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم القيامة. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الحاضرون والحاضرات yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, demikian juga para pemirsa yang sudah bergabung pada malam hari ini Hijrah TV, demikian juga Rifkan TV, demikian juga TV-TV sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla, istiqamah berbagi ilmu, terus semangat menyebarkan Islam. La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah dengan sebab kita itu lebih baik dari onta merah. Baik. Nasai mautah lebih baik dari harta yang paling mahal. Maka usahakanlah kita niki ada yang kita ajak kepada sunnah itu. Ndak si wahara bue entong. Iya. Sule. Jangan. Na berumbu, ndak na berkurang je mecol. Satu orang dapat hidayah lebih baik dari unta merah. Masya Allah. Jelas Abu Surain? Alhamdulillah. Baik, kembali di dalam faedah Sahih al-Imam al-Bukhari. Apa faedah tadi malam? Boleh berbicara kepada orang sedang sholat, mengatakan maju atau tunggu. Kasih dah hadiah Pak. Minyak wangi mat atina senger. Baik, sekarang kita ambil faedah berikutnya. Babun la yaruddus salama fis shalah. Bab tidak boleh menjawab salam ketika solat. Ndek tekanggo njawab salam lamun kenyekanta salat. Apa Bu Sayap? Girang menghayal ini. Tidak boleh menjawab salam ketika sedang sholat.
Alhamdulillah. Mantap Abu Sayyaf. Sekali lagi para hadirin, tidak boleh menjawab salam ketika salat. Jelas? Baik. Qala haddatsana Abdullah bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Syaibah. Yang baru masuk baru datang silakan masuk. Langsung masuk. Masuk di Haji Hasan, Tamaji Hasan. Yang baru datang langsung masuk, supaya bagus-bagus faedahnya nih. Ya, yang baru masuk langsung Pak Puus. Awas yang sholat ya, hati-hati. Mawardi masuk. Nggak nyangket-nyangket. Alhamdulillah, baik. Qala haddatsana Ibnu Fudail telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudail Anil A'mash, dari Al-A'mash, an Ibrahim, dari Ibrahim, an Alqamah, dari Alqamah, an Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kuntu usallimu ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi sholati fayaruddu alayya. Dahulu aku salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam ketika dia sedang salat, beliau jawab. Falamma raja'na, setelah sekian lama kami pulang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallamtu alaihi falam yarudda alayya, begitu aku ucapkan assalamualaikum ternyata Nabi tidak jawab salam. Awalnya jawab, setelahnya enggak jawab. Wa qala inna fis salati syughula, beliau mengatakan sesungguhnya di dalam salat itu kita berada dalam kesibukan. Iya, menjawab salam mengatakan waalaikumsalam. Ini hukumnya apa? Dalam salat tidak boleh. Awal-awalnya boleh, setelah itu turun larangan. Wa qumu lillahi qanitin, tidak boleh lagi. Tapi cukup dengan apa? Isyarat tangan. Isyarat tangan. Kalau tidak bisa tangan maka dengan apa? Kepala ngangguk boleh. Jelas Turmizi? Ya Turmizi, kampung remaja. Tidak boleh menjawab salam dengan ucapan ketika sedang sholat. Tetapi dengan apa yang boleh? Isyarat. Ya. Jadi dengan tangan boleh, dengan lisan tidak boleh. Tamam Maiman. Kita akan ambil insyaallah taala tentang Al-Qur'an para jemaah. Durus wa fawaid minal Qur'an. Akan kita ambil setiap malam insyaallah satu faedah. Sababu tasmiyatis suwar. Kenapa surat Quran itu diberi nama ya masing-masing, atau apa penyebab penamaan surat-surat Al-Quran? Apa sebabnya dinamakan surat-surat Quran dengan nama tersebut? Kita ketahui surat Al-Quran berapa jumlahnya semuni? Paliana? 316. 114.
114. Kasih dia hadiahnya wangi. Kalah kedua nih aja ya. 114 surat. Baik, kita ambil surat yang pertama, surat apa? Al-Fatihah. Tusamma Al-Fatihah. Dinamakan dia suratul Fatihah karena dia pembuka dari semua surat. Tidak ada kata Al-Fatihah, tapi dinamakan dia surat Al-Fatihah, dia pembuka dari seluruh surat Al-Quran yang 114 itu dia nomor 1. Nah, adapun namanya disebut oleh Imam Al-Qurtubi Ithna Asyara Isman, sekitar 12 nama untuk surat apa? Al-Fatihah itu sendiri. Ada 12 nama. Baik, dinamakan di surat Al-Fatihah kenapa? Karena dia adalah surat pembuka, maka dikatakan Fatihah. Baik, segitu faedahnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Besok malam lagi atau nanti lagi gitu kita lanjutkan malam Kamis insyaallah ta'ala. Baik, sekarang kita akan lanjutkan para hadirin rahmati Allah azza wa jalla dengan judul kajian kita malam hari ini, yaitu kekekalan penduduk surga. Al-jannatu khalidah, surga itu kekal. Bu Sayap, aparan kekal? Iaran kekal nono yang tahu mati. Kekal itu artinya ngolo, abadi, tidak akan hancur. Surga itu kekal, penduduknya pun ikut kekal. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga Allah azza wa jalla. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Allah atau Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ulangin wan. Karena kepengaruh sebut sayap. Allahumma a'inni kana. Ulangin ri. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Ulangin Turmuzi, Kampung Remaja. Masya Allah. Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Kalau mau lebih hebat, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tapi ini jelas, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta surga dan aku berlindung dari api neraka. Jadi surga itu kekal, penduduknya juga akan kekal. Ya, la yarhaluna anha, enggak akan pindah. Ya, atau la yarhal, tidak akan meninggalkan surga. Ya, tidak akan meninggalkan surga. Kemudian juga sifat surga itu mereka akan senang di dalamnya, tidak pernah akan bosan, diam, tidak akan meninggalkannya dan tidak akan berpindah-pindah. Wala yabiduna wala yamutun, mereka tidak akan hancur, tidak juga akan mati di dalamnya.
Masya Allah. Ini kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di mana? Di dalam surga. Maka itu sebabnya kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita ke dalam surga. La yarhaluna anha wa la yad'anun. Mereka tidak akan meninggalkannya dan tidak akan pindah. Wala yabiduna wala yamutun, tidak akan hancur, tidak akan mati. La yadzuquna fiha al-mauta. Dalam surga tidak akan ada mati. Illa al-mautatal ula, kecuali mati yang pertama saja di dunia. Wa waqahum adzabal jahim. Mereka dilindungi dari azab yang pedih, azab neraka, dalam surat Ad-Dukhan ayat 56. Kemudian suratul Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak mau berpindah-pindah darinya. Dan telah datang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti hari kiamat Allah menyembelih mati itu. Kalau matinya sudah disembelih, embelengan agen mati malik, mati no tersembelih. Maka dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, hai penduduk surga, kekal kalian, tidak ada kematian lagi. Wahai penduduk neraka, kekal kalian, tidak ada kematian lagi. Maka penduduk surga tambah senang, penduduk neraka tambah putus asa. Kenapa? Ninagen bau sugul. Nah, dalil menunjukkan surga ini diciptakan oleh Allah tidak akan hancur. Demikian juga isinya. Maka dalam Sahih Muslim Nabi mengatakan, man yadkhulul jannah yuna'am. Siapa yang dimasukkan surga akan penuh dengan kenikmatan. La yab'as, tidak pernah akan sedih. La tubla thiyabuhu, pakaiannya tidak akan lusuh. Ndek nagin bengan. Wala yafna syababuhu, mudanya tidak akan hilang. Jadi di dalam surga bajang terus ditagen toa. Ya 33 tahun saja umurnya, terus begitu. Gabu sayap, gigi si buwe ini aja berubah helon tuh. Lagu tertentu ya, semua akan berubah semua. Enggak ada orang sakit, semuanya orang sehat. Enggak ada orang susah, semuanya orang senang. Enggak ada orang jelek, semuanya orang gagah. Tinggi kita semuanya sama. Rupa kita mirip-mirip semua. Inilah dia surga. Maka lihat bagaimana panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi penduduk surga setelah mereka masuk surga. Allah mengatakan, innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Hai penduduk surga, kalian akan sehat terus, tidak pernah akan sakit. Ndep agen pada sakit, wah, ndak ada sakit sudah selama-lamanya. Wa innalakum am tahyau fala tamutu abada. Kalian akan hidup terus selama-lamanya.
Wa inna lakum an tashubbu fala tahramu abada. Kalian akan muda selama-lamanya, tidak akan tua. Wa inna lakum an tun'amu fala tabta'isu abada. Kalian akan penuh dengan kenikmatan selama-lamanya, tidak pernah akan susah. Inilah dia makna firman Allah, wa nudu antilkumul jannah urithumuha bima kuntum ta'malun. Mereka dipanggil, itulah dia surga yang Allah wariskan untuk kalian dikarenakan amal perbuatan kalian. Ini akidah Ahlussunnah bahwasanya surga itu kekal, isinya juga kekal. Siapa yang mengatakan surga itu hancur? Yaitu Jaham ibn Safwan, Jahmiyah. Dia yang mengatakan ya bifana'il jannah, surga itu hancur, neraka itu juga hancur. Inilah dia Imamul Mu'attilah, imamnya para pengingkar sifat. Demikian juga Abu Hudzail Al-Allaf, tokohnya Mu'tazilah. Ahlus Sunnah menjelaskan abadiyatul jannah, kekekalan surga. Dia tidak akan hancur, dia akan tetap selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 108, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ard. Orang-orang yang berbahagia, mereka berada di surga, kekal di dalamnya selama langit dan bumi. Illa masya Allah. Ya, ini penjelasannya adalah orang-orang Arab ketika menyebutkan sesuatu yang abadi itu mengatakan madamatis samawati wal ard, selama kekalnya langit dan bumi. Jadi Ahlus Sunnah jelas mengimani surga kekal, penduduknya kekal. Yang mengingkari hanyalah apa? Jahmiyah, demikian juga Mu'tazilah. Baik. Poin yang kedua, sifatul jannah, bagaimana sifatnya? Al-jannatu la mithla laha, sifat surga itu la mithla laha, enggak ada duanya. Ndek tahu agin gambarangnya kecuali bersandar kepada dalil. Enggak ada duanya. Nikmat surga itu yafuqul wasf, enggak bisa disifati, tidak bisa dihayalkan. Tidak ada yang semisal dengan kenikmatan denara kancana pada. Tidak ada. Sehebat apapun dunia seseorang, tetap nikmat dunia ini enggak apa-apanya dibandingkan nikmat surga itu. Surga ini disebut dalam sebuah athar nurun yatala'la, cahaya yang bersinar. Wa raihanatun tahtaz, bunga yang bergoyang. Wa qasrun masyid, istana yang menjulang tinggi. Wa nahrun muttarid, sungai yang terus mengalir. Wa fakihatun nadijah, buah-buahan yang matang.
wa zaujatun hasna jamilah, istri yang cantik jelita, wa hulalun katsirah, perhiasan yang begitu banyak, fi maqamin abadah, tempat tinggal yang abadi, fi habratin wa nadratin, berada dalam kegembiraan, berada dalam cerah ceriaan, fi daurin aliyatin salimatin bahiyah, berada di istana-istana yang tinggi, yang indah, yang cantik. Maka lihat, pernah sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa bahan bangunan surga itu ya Rasulullah? Apa bahan bangunannya? Kalau kita bata, keramik, granit itu sudah mahal ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban, labinatun min dhahab, batanya dari emas. Batanya dari emas. Ita ledasarre bata dengan apa? Tanah. Walabinatun min fiddah, ada pula batanya dari perak. Molah kita ngungkar nanti. Tidak perlu diungkar. Ini bahan istananya. Wa milatuhal miskul adfar. Al milat, luh. Semen campur pasirnya itu kasturi, rajanya minyak wangi. Wa hasba'uha, yang menjadi kerikilnya, al-lu'lu' wal yaqut, mutiara dan permata. Mutiara dan permata. Wa turbatuha za'faran, tanahnya terbuat dari minyak wangi za'faran. Siapa yang masuk di dalamnya akan penuh dengan kenikmatan, tidak pernah akan susah, kekal, tidak pernah akan mati, pakaiannya tidak akan lusuh, umurnya tidak pernah akan tua. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Allah Azza wa Jalla katakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima, apabila engkau lihat apa yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, thamma ra'aita na'iman, maka apa? Semakin engkau lihat nikmat lagi. La ilaha illallah. Melihat surga, engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan. Lihat nikmat, wa mulkan kabira, dan kerajaan yang sangat besar. Maka oleh karena itu para jamaah, kenikmatan surga ini disembunyikan oleh Allah, masih disembunyikan, hanya diberitakan separuhnya saja. Sebagaimana dalam firman Allah, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam surat As-Sajdah,
Jiwa ini tidak tahu apa yang Allah sembunyikan dari kesenangan-kesenangan kita sebagai balasan atas perbuatan kita. Maka syaratnya kita berbuat tebegawean tegawe ya agamanu. Itu sebabnya Allah berfirman, aku siapkan hamba-hambaku yang saleh, mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata yang indah-indah, wala udhunun sami'at, tidak pernah didengar oleh telinga suara-suara yang merdu, wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terbetik di hati manusia. Nena bau isi tang hayalang ya, ndek bau isi tang mikirang ya. Gak bisa kita renungi, hayalkan para jemaah. Jadi ini dia yang disebut oleh ulama kita berdasarkan dalil ini, surga itu memang la mithlalaha, enggak ada dua, enggak ada tandingannya. Sehingga kita mau gambarkan kira-kira ngene enggak ada. Jadi yang apa Allah ceritakan itu hanya sebagian kecil. Tadi apa? Batanya ada dari emas, ada dari perak. Kerikil-kerikilnya mutiara permata. La ilaha illallah. Belum diceritakan aniyah bejananya, belum diceritakan pepohonannya, belum diceritakan airnya, belum diceritakan istri-istrinya, belum diceritakan istananya, belum diceritakan dipannya, belum diceritakan bagaimana karpet bawahnya, belum diceritakan bagaimana kita makan burung di dalam surga. Nah, po hindi ko bawang doang ini. Nenara nena bau tuh no ya. Bembe kambing bakar ke pamelendo. Nah, manjuran ke kolesterol ini kan. Kalau sudah surga nggak ada sudah. Kalian akan sehat selama-lamanya, tidak pernah akan apa? Sakit. Tene doang. Kurang sekedik sakit, lebih ndah sakit. Karena memang negeri ini negeri ujian. Kah mudah-mudahan tabau tambah surga para jamaah. Di sini ada beberapa pertanyaan. Dari Saleh Bukit bertanya, apa penduduk surga bisa pindah-pindah? Kita katakan dari kelas ini yang nggak bisa, tapi mereka saling ziarahi. Ya, mereka saling ziarahi. Wallahu taala ala wa alam. Kalau tidur siang apa adabnya seperti tidur malam? Iya, tetap berzikir. Wallahu taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana sistem arisan tambahan uang konsumsi? Kalau semua mengeluarkan tidak ada masalah. Ya, wallahu taala ala wa alam. Kekalnya surga apa setelah ada penghuninya atau sejak diciptakannya? Lah, ini yang bertanya bagaimana ini? Yang namanya kekal itu ya barang yang ada. Kalau barang tidak ada bagaimana mau kekal? Ada saja tidak. Ya, Allah taala ala wa alam. Mana batas afdal salat Isya? Isya itu afdalnya akhir atau sebelum tengah malam. Allah taala ala wa alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa meminta maaf terasa terhina? Semakin kita minta maaf kepada orang semakin dianggap rendah dan hina. Itu adalah setan. Ya, membuat orang terasa hina itu adalah syaitan. Allah taala ala wa alam.
Silakan Abu Saya pertanyaannya. Saya dulu. Masalah itu sirat mustaqim. Karena lain pengajian lain pertanyaan pe. Alus jambatan di Wah ini wah. surat An-Nisa itu Ustaz. Surat An-Nisa Wah nah ini ke. Wah no. kemarin temannya itu Ustaz. Surah ada An-Nisa itu Ustaz. 132. Walillah. Wah ini tengone aduh. Pertanyaannya ya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya nih Ustaz. Allah bilang tentang rezeki ini. Balamu. Ya nalekan Nabi lekan malaikat. Baik ke. Pertanyaannya. Ya Bu, jawab pakai tuan anu. Wallahu taala ala wa ala. Ya. Apa hikmah yang dapat kita ambil dari ayat fasayakfikahumullah? Hikmah yang kita ambil dari ayat ini bahwasanya Allah Azza wa Jalla sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik mencukupi. Wallahu taala ala wa ala. Apakah ada salat duha pada hari Jumat? Kita katakan ada, ya, bisa dijadikan sebagai duha sekaligus salat al-intidhar menunggu sebelum tibanya khatib. Allah taala ala wa alam. Apakah boleh membaca Al-Quran sedekah dan sedekah diniatkan untuk orang tua? Pertama, baca Quran dikirim pahalanya tidak ada. Kalau sedekah tidak ada masalah. Allah taala ala wa alam. Laki-laki memiliki budak wanita boleh digauli seberapa banyak jumlahnya? Bagaimana kalau seorang gadis janda yang memiliki budak laki-laki, apa boleh menggauli? Enggak boleh. Ya, Allah taala ala wa alam. Apakah ada orang keluar dari surga karena keluarganya? Ya, kita katakan tidak ada. Sebab yang masuk surga itu harus bersih dulu baru benar-benar masuk surga. Allah taala ala wa alam. Tapi kalau keluar dari neraka banyak. Ya. Apa yang maksud dengan Mu'tazilah, Jahmiyah? Mu'tazilah kelompok yang mengatakan Quran adalah makhluk, yang tidak percaya Allah berbicara dengan Nabi Musa, termasuk yang mengingkari sifat-sifat Allah. Demikian juga kelompok Jahmiyah. Allah taala ala wa alam. Kita berkumpul di majelis ilmu, apakah kelak kita akan kumpul juga? Insyaallah, asal kita masuk surga. Wallahu taala ala wa alam. Dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang fasik, tetapi banyak sudah mendapat hidayah. Kita katakan selama dia kefasikannya tidak dikasih hidayah. Ya, selama dia dalam kefasikan. Wallahu taala ala wa alam. Don salah bilang. Ini Allah ya pen makhluk ini ndak bingung nganga. Dari doang bingung langan tiba ada sembage kan celingan imal nih. Ya. Ya, Allah taala ala wa alam. Ya. Ya. Maka pertanyaan karena berita doang ini. Hihi. Kedua wah ini Malik pertama dong Malik. Tidak boleh orang fanatik sama Imam Syafi'i. Ya.
fanatik kepada Imam Syafi'i ini adalah batil. Karena Imam Syafi'i bukan nabi. Ya. Maka fanatisme itu bukan dari ajaran Islam. Yang disuruh kita ittiba. Wallahu taala ala wa ala. Yang kedua, kenapa? Kenapa? Karena pemahaman. Ada yang ikut pemahaman salaf, ada yang mengikuti pemahaman khalaf. Inilah pentingnya ikut pemahaman siapa? Salafus saleh. Wallahu taala ala wa alam. Lanjut Abu. Nah, sebagai kita orang laki nih Ustaz. Sebagai kita orang laki. Nah, tetap terberangan dengan Nina nih. La ilaha illallah. Tetap terberangan dengan Nina. Ya kena seda keimanan. Iya kena seda keimanan. Normal lepe berarti. Berarti masih di peman mati kah? Allah taala ala wa alam. Apa hukumnya zakat fitrah sama orang tua sendiri yang tinggal serumah dengan kita? Enggak boleh. Ya, karena orang tua ngapain dizakatin? Kewajiban kita memberinya apa? Nafkah. Allah taala ala wa alam. EP dulu. Ya salah bukan begitu cara jawab salah. Allah taala ala wa ala. Bentar Lami. Ya halo. Halo. Salam dari mana? Dari Jakarta, Ustaz. Silakan pertanyaannya. Apa keutamaan pindah sholat itu loh, Ustaz, pindah tempat sholat? Baik, ditunggu jawabannya. Apa keutamaan pindah tempat sholat? Pertama kita katakan ittiba atau kita mengikuti petunjuk Nabi SAW melarang kita habis sholat wajib langsung sholat sunnah di tempat itu. Ya, itu yang disebutkan. Adapun memperbanyak saksi ini tidak ada dalilnya. Wallahu taala ala wa alam. Amiarjo. Jadi otomatis jadi motivasi kita juga. Dengan Nina tadi apa motivasi kita La ilaha illallah. Oh, Mami Arjo. Mami Arjo motivasinya kenapa? Mau ya perawan kan? La ilaha illallah. Nah, orang perempuan apa motivasinya? Pertama kita katakan motivasi kita bisa masuk surga. Ya, jangan motivasinya dapat perawan aja. Ya, kenapa? Karena kalau sudah masuk surga semuanya bakalan didapat. Nah, perempuan apa motivasinya? Bagaimana dia masuk surga juga. Dan ingat bagaimana ngerinya yang namanya api neraka itu. Yang sesaat saja dicelup lupa kita akan kenikmatan dunia ini. Wallahu taala ala wa alam. Ya, Abu Pah. Ini teman nawak nama sini kah? Yang jelas satu kali sepekan saja penduduk surga itu akan datang ke pasar dan mereka semakin gagah setelah ke pasar itu. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik. EP. Kenapa tidak? Tapi kan belum waktunya. Allah ta'ala ala wa alam. Guru pedang. Satu ke bilang kalam dengan ngaji. Oh. La ilaha illallah.
Yang lain rajin katanya, tapi papa sedekah pelit katanya. Bisakah lancar masuk surga? Mudah-mudahan dia bisa masuk surga dari jalan yang lain. Tapi bagaimanapun berinfak itu adalah bukti kejujuran iman. Karena enggak akan terkumpul pada diri seseorang beriman kemudian dia pelit. Allah taala ala wa alam. Bagaimana mengumumkan anak walimah hitan? Boleh apa tidak? Boleh. Undang orang makan. Yang penting jangan ada selakaran aja. Allah taala ala wa alam. Lanjut. Kalau umpama niku sekarang, Kalau umpama nah orang mulut niki diundang juga, Abu Sayyab diundang mulut, atau ya ta lengka dulu tekan tak ya. tapi dia nggak berani bilang iya nengka dulu karena Nah, terus ya dulu ya tamile niku. Atau bagus kini atau ya. La ilaha illallah. Pertama Abu Sayyab ini namanya bohong. Nengka dulu katanya. Seharusnya saya tidak ikut gitu. Ya. Karena saya mengimani ini adalah amalan yang tidak ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala ala wa alam. Saya diundang undangan yang harus mendatang, apakah harus mendatangi di mana di dalamnya ada kirim pahala katanya. Pertama kita katakan amalan itu akan sampai kalau punya syarat. Pertama ikhlas, yang kedua mengikuti Kalau kirim pahala bacaan ini tidak sampai kepada semair, jangan didatangi. Cukup doakan. Allah taala ala wa alam. Apakah kita bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga? Kenapa tidak? Ya, asal kita bisa masuk ke dalam surga. Wallahu taala ala wa alam. Dan di dalam surga apakah masih orang beribadah? Mereka masih bertasbih, tahlil, tahmid. Wallahu taala ala wa alam. Apakah surga didiami oleh Nabi Adam sama dengan surga dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla? Kita katakan bahwasanya surga yang didiami oleh Nabi Adam dengan surga yang dijanjikan tidak ada bedanya. Karena dalil menunjukkan bahwasanya ya surga itu sejak zaman dahulu sudah diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma ingat, surga itu kelasnya berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Allah ta'ala wa alam. Ya. Apa? Baik. Ya, halo. Waalaikumsalam, dari mana? Ini Pak Muhammad dari Rantau Perapat. Ya, silakan. Pertanyaannya, apakah sembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani halal untuk dimakan oleh kaum muslimin? Baik, ditunggu jawaban. Untuk zaman sekarang. Baik. Kita katakan pertama, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami akan cabut kedengkian dari hati penduduk surga. Enggak ada orang iri. Wallahu ta'ala ala wa alam. Yang kedua, dari Rantau Perapat bertanya, apakah halal kita makan sembelihan Yahudi Nasrani? Halal. Karena Yahudi Nasrani zaman dahulu dengan sekarang tidak ada bedanya, sama-sama mereka sudah merubah Taurat dan Injil. Wallahu ta'ala ala wa alam. Bagaimana hukum membuka ngaji sampai 24 jam dengan suara nyaring mengganggu tetangga? Haram. Baca Quran itu sendiri, bukan pakai pengeras suara. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, halo. Halo. Ya, silakan, dari mana?
Ya, pertanyaannya. Baik, Abu Sayyaf silahkan. Kalau orang pelacur mau kia surga niku Ustaz. ih, Masuk surga kia. Orang pelacur niku Ustaz. Kadang-kali. Nah, orang pelacur niki masuk kia surga. Lamun tobat niku Ustaz. Nah, orang pelacur masuk ke surga lamun tobat. Kenapa tidak? Jangankan orang pelacur, orang kafir aja kalau bertobat masuk surga. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa benar ada 4 malaikat menjaga kita waktu sakit? Tidak ada dalilnya. Yang dijaga oleh 4 malaikat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apa hukum tahallul atau cukur rambut anak baru lahir? Enggak ada anak tahallul itu. Tahallul itu orang haji atau orang umrah. Kalau bayi lahir itu namanya apa? Akikah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, saya kira demikian para jamaah. Ada lagi pertanyaan? Ri. Apa? Misalkan ada tiang tama surga Firdaus paling atas. Yang ngombe keluarga Anda? La ilaha illallah. Nehudri tama surga paling atas Al-Firdaus. Bau kiangan semetoni tama neraka. Oh, ri. Kita katakan bahwasanya ya, kalau keluarga tersebut dia orang bertauhid, insya Allah pasti akan keluar dari api neraka. Ya, meskipun lambat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, demikian pengajian kita para jamaah. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.